Sering kita jumpai tukang jahit keliling di jalanan, di depan perumahan, perkampungan, bahkan ada pula yang di area pasar. Dengan memodifikasi sepeda motor yang dirombak dan di dalamnya diisi dengan mesin jahit sepintas menyerupai becak motor. Seperti yang dilakukan oleh Ibrahim yang dikenal dengan Pak Bram. Pria asal kota Padang tersebut sudah menggeluti profesi menjadi tukang jahit keliling sejak usia muda. Sudah lebih dari 30 tahun dirinya menjadi tukang jahit keliling di wilayah Jakarta dan akhirnya pindah ke kampung halaman. Saya Nina Musbar dari Nina Musbar Class of Public Speaking. Jangan lupa sanak untuk di-like, komen, dan subscribe Celoteh One Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh One Ipin? Hari ini saya sedang berada di bawah jembatan Siti Nurbaya. Di mana pada hari ini saya lihat ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Di mana saya melihat ada seorang bapak-bapak yang bernama Pak Bram. Kebetulan saya lihat beliau penjahit keliling. Saya lihat ini sebuah inovasi. Kenapa saya katakan inovasi? Biasanya orang kalau menjahit itu ada tempatnya, tapi Pak Bram melakukannya dengan sepeda motor, dibuat sebuah tempat khusus buat menjahit ya, sehingga beliau bisa melakukan aktivitas kerjanya dengan mobile. Barangkali hari ini saya temukan di jembatan Siti Nurbaya. Barangkali juga beliau sudah punya jadwal mengelilingi langganan-langganannya. Untuk itu Bapak Ibu, terus ikuti channel saya Celoteh One Ipin, Burung Rian Cendrawasih. Saudara, jangan lupa like, subscribe, and comment channel Celoteh. Baik Pak, selamat sore Pak Bram. Selamat sore. Bapak Ibu, hari ini kita bersama dengan Pak Bram. Di mana Pak Bram saya lihat ini sebuah hal yang inovasi dalam melakukan bisnis beliau keseharian. Kebetulan saya lagi jalan-jalan di sepanjang Batang Arau dan saya lihat beliau sedang asik melakukan aktivitasnya. Pak Bram, gimana Pak Bram? Saya lihat ini sesuatu yang luar biasa Pak Bram. Pak Bram mulai bisnisnya ini yang pakai motor ini semenjak kapan tuh Pak? Sudah 30 tahun lamanya. 30 tahun Ya. menekuni profesi ini Ya. ya. Apakah mulai menekuninya di Padang atau mungkin dari Jakarta? Saya dulu sebenarnya di Jakarta menjadi ini. Iya. Ya. Saya tanya Pak, ini kenapa kok Bapak terinspirasi membuat jahitan atau menjahit, membuka seperti ini? Kan orang biasanya pakai tempat nih. Ya. Tapi Pak Bram mobile keliling. Keliling. Iya. Gimana Pak Bram? Apa yang melatar belakanginya ini? Kalau kita ini, kalau kita istilahnya kita mengontrak itu terlalu besar. Jadi kalau kita ambil posisi begini, kita ini tidak bisa membayar kontrakan apa segalanya. Kita bisa keliling-keliling dan orang mengetahui bahwa kita ini tukang jahit. Tukang jahit permak lepis. Jadi makanya saya ambil motivasinya begini supaya orang mengenal saya bahwa saya tukang jahit keliling. Orang akan menjumpai saya terus. Kalau dikontrak, belum lampu yang dibayar, kontrak yang kita pikirkan, orang kalau datang, kalau enggak. Sekarang ini kalau kita kan kayak begini, ini kan istilahnya menjemput bola. Jadi kita samperin ke rumah-rumah, samperin ke tempat lain. Nah, jadi disitulah penghasilan lumayan lah daripada kita mengontrak kios gitu. My name is Kim and I'm from Germany. Like, comment, and subscribe. Celoteh One Ipin. Aktivitasnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak Bram? Dari jam 9 sampai jam 4 atau jam setengah 4. Nah, itu udah pulang Pulang ke rumah ya? ke rumah. Pulang ke rumah. Dan tentu Pak Bram sudah memiliki rute atau jadwal-jadwal kunjungan yang biasanya menjadi pelanggannya Pak Bram. Dulu ya, Ya. sampai ke asrama Kodim, asrama tentara, asrama ke Perum Perumnas. Itu tidak memadai. Lebih baik kita ini tempat di jembatan Siti Nurbaya ini yang bagus tempatnya. Soalnya orang yang menjahit pada orang lalu lalang kan. Akhir-akhirnya kita udah dapat kesimpulan di sini, orang udah pada tahu sampai dari Solo sampai ke sini orang menjahit.
Dari Solo sampai ke sini. Paling jauh orang kalau di Kota Padang sampai dari Blimbing, Banda Buat, sampai Lubuk Buaya. Orang yang datang ke sini untuk menjahit. Saya bilang, kenapa jauh-jauh? Tukang jahit kan banyak. Enggak, sama Bapak kan cepat. Sebentar kan. Enggak menunggu lama kan. Nah itu enaknya orang sama kita. Langsung kita kerjakan. Jadi Pak Bram ini khusus permak lepis ya? Permak aja. Permak aja ya? Iya. Mempermak ya? Mempermak. Renovasi ya tuh. Iya, ya. Artinya sesuatu barang yang sudah jadi, Nah, kalau tidak cocok dengan orang yang Iya. bersangkutan, iya. makanya apakah diperkecil, Iya. apakah disesuaikan begitu ya Iya. Pak Bram ya? Pisaknya mau kepanjangan dipersingkat, Iya. atau pinggangnya diperbesar atau diperkecil, ganti resleting, ganti kancing lepis, dan ganti resleting jaket. Kalau biaya gimana Pak Bram? Biaya itu terserah orang itu saja yang mau berapaan. Kita tidak mematokkan. Kita patokkan nanti terlalu mahal kan nggak enak, lari. Jadi harga artinya sesuai berapa standar, dia, standar. Ya, standarnya berapa? Kalau kecilin pinggang murah 20.000. Ya. Membesarkan pinggang 30.000. Kalau menukar resleting 20.000. Memotong kaki 15.000. Sana Arana Minang, baik yang di ranah maupun yang di rantau dan seluruh sana seluruh dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ciloteh One Ipin. Lagi Pak Bram, ini apa yang Pak Bram lakukan hari ini nampaknya harus menjadi contoh bagi yang muda-muda ini. Ya Pak Bram telah menekuni ini kan 30 tahun lebih kurang ya Pak. Iya. Barangkali mungkin pesan Bapak kepada yang muda-muda yang saat ini kita lihat generasi hari ini dengan generasinya yang Pak Bram itu adalah berbeda. Generasi Pak Bram generasi petarung saya lihat. Tapi mungkin ada pesannya Pak buat yang muda-muda hari ini yang mungkin barangkali ingin buka usaha atau bagaimana. Silakan Pak. Pesan saya kepada generasi penerus, carilah ilmu untuk masa tua, untuk yang tidak terlalu berat untuk kita berusaha. Seperti saya ini. Tidak terlalu berat. Kalau kita kerja sama orang, terlalu berat. Kalau ini enggak, kita tidak memaksakan diri. Nah, itu yang kita cari. Kalau kita kerja sama orang, kita kan diperintah orang. Kita harus turut perintah orang. Dengan peraturan. Kalau ini, kita kehendak hati. Kehendak hati nulari kita ini untuk usaha. Dengan giat kita usaha daripada kita kerja sama orang. Nah, itulah dengan caranya motivasi saya begitu. Jadi mau kerja kita, mau enggak kita, bos kita, anak buah kita punya sendiri. Tidak diperintah. Kalau dengan secaranya ada kerjaan, selesai cepat. Tidak ada tunggu besok begini, tidak ada. Makanya orang senang sama saya kan begini. Ya, dia dantarin barangnya, selesai sekarang Pak, selesai. Tunggu di sana, sebentar saya kerja. Paling 15 menit. Selesai. Duit terima, datang orang lagi, kerjain lagi. Duit terima, udah. Nggak sampai besok, nggak sampai setengah jam paling lama. Itu udah paling lama, setengah jam. Oke Pak Bram. Iya. Itu aja dulu Pak Bram. Sukses selalu buat Pak Bram ya. Sukses.